Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinesa Zahra Nufindri dengan BP 1801051016. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran OTDR dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik. Baiklah, langsung saja. Pada praktikum kali ini kita akan menghitung loss dari masing-masing tabel. Dan pada praktikum pengukuran OTDR kali ini kita hanya akan mengukur dari tabel 1 sampai tabel 5. Seperti yang terlihat, ini adalah tabel 1 tanpa bending dengan ukuran panjang 1310 nanometer. Ada dua bagian, yaitu 1300 dan 1490 dengan 12 warna core, yaitu ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Dari 12 warna tersebut, kita akan menghitung loss dari masing-masingnya. Begitu selanjutnya, tabel 2 juga tanpa banding dengan panjang 1550 nanometer. Juga terdapat 12 warna core pada tabel 2. Selanjutnya itu tabel 3 dengan banding diameter 70, 50, 30 cm dengan panjang 1310 nanometer. Juga terdapat 12 warna dari biru sampai toska. Selanjutnya itu tabel 4 dengan banding diameter 70, 50, 30 cm dengan panjang 15-50 nanometer. Selanjutnya itu tabel terakhir, tabel 5 dengan banding diameter 70, 70 dan 70 cm dengan panjang 13-10 nanometer. Kelima 5 tabel tersebut terdapat 12 warna core. Dan pada praktikum kali ini kita juga akan menggunakan aplikasi Fiberizer, karena kita akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan grafik pada aplikasi Fiberizer tersebut. Ini adalah hasil gambar grafik dari aplikasi Fiberizer yang menggunakan 5 tabel yang telah kita lihat tadi. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah gambar grafik dari tabel yang pertama, yaitu tabel 1 tanpa banding dengan panjang 1310 nanometer dengan warna core biru. Kita akan dari masing-masing tabel kita akan melihat dari 12 warna tersebut juga akan terdapat 15 grafik pada satu tabel. Ini adalah grafik pertama dengan warna core biru, selanjutnya warna oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Begitu selanjutnya hingga tabel 5. Ini adalah gambar grafik dari tabel 1 sampai tabel 5 tersebut. Pada praktikum kali ini, pada tabel kita menggunakan rumus yang sama dan juga cara yang sama untuk mendapatkan hasil loss dari masing-masing tabel tersebut. Pada tabel ini kita menggunakan rumus yang sama untuk menampilkan grafik pada Fiberizer dan juga cara yang sama untuk mendapatkan hasil loss dari tabel ini. Bedanya dari masing-masing tabel tersebut yaitu adalah payout-nya dari masing-masing tabel ini berbeda. Pada tabel 1 tanpa bending 1310 nanometer terdapat 12 warna. Seperti yang terlihat gambar, ini adalah rumus untuk warna core biru. Untuk warna core biru, payout-nya yaitu min 35,31 dBm, P-in-nya yaitu min 7 dBm. Maka didapatkan loss min 35,31 dikurang min 7
dBm, maka didapat hasil min 28,31 desibel. Begitu juga warna core oranye dengan payout min 22,44 dBm, Pin-nya min 7 dBm, maka didapat loss min 22,44 dikurang 7 dBm, maka didapat hasil lossnya yaitu min 15,44 desibel. Rumus untuk menghitung loss ini yaitu Pout dikurang Pin. Begitu seterusnya hingga warna core Tosca untuk tabel 1. Kita lanjutkan ke tabel 2, yaitu kita lanjutkan ke tabel 2 tanpa banding dengan panjang 1550 nanometer. Juga dimulai dari warna core biru. Pout-nya min 37,71 dBm, Pin-nya min 7 dBm. Dengan loss rumusnya yaitu Pout dikurang Pin min 37,71 dikurang 7 dBm, maka didapat hasil min 30,71 desibel. Selanjutnya itu ada warna oranye. Pout-nya min 14,20 dBm dikurang Pin-nya min 7 dBm, maka didapat hasil loss min 7,20 desibel. Selanjutnya kita lanjutkan ke tabel 3. Begitu juga sama seperti rumus yang tadi, untuk menghitung lossnya yaitu Pout dikurang Pin. Warna core birunya min 36,07, Pin-nya min 7, didapat hasil loss min 29,07. Begitu seterusnya untuk tabel 3 hingga warna Tosca. Kita lanjutkan ke tabel 4 dengan banding diameter 70, 50, 30 cm dengan panjang 15-50 nanometer. Dengan warna core biru, Pout-nya min 38,95 dBm, Pin-nya min 7 dBm, maka didapat hasil loss min 31,95 desibel. Selanjutnya itu warna core orange. Pout-nya min 14,40 dBm, Pin-nya min 7 dBm, maka didapat hasil loss min 7,40 desibel. Begitu seterusnya hingga warna Tosca. Selanjutnya tabel yang kelima yaitu dengan banding diameter 70, 70, 70 cm dengan panjang 13, 10 nanometer. Dimulai dari warna core biru, Pout-nya yaitu min 35,99 desibel meter, Pin-nya min 7 dBm, maka didapat hasil loss min 28,99 desibel. Selanjutnya itu warna orange. Pout-nya min 15,56 dBm, Pin-nya min 7 dBm, maka didapat hasil loss min 8,56 desibel. Baiklah, selanjutnya langsung saja saya akan masuk ke analisa. Analisanya yaitu redaman secara optik adalah fungsi panjang gelombang, di mana pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan pada perangkat transmisi yang ada. Seperti yang terlihat dari gambar, untuk yang sebelah kiri, ini adalah Pin atau daya input dari OTDR. Seperti yang terdapat pada yang diketahui dari tabel tadi, yang ini Pin-nya min 7 dBm, maka pada gambar itu letaknya ada di sebelah kiri. Ini adalah 7 dBm. Dan yang di tengah-tengah ini adalah diameter dari OTDR tersebut, yang ini dengan banding diameter 70 cm, maka pada gambar itu letaknya ada di tengah-tengah ini, 70, dan 70 cm. Selanjutnya yaitu panjang gelombang yang dipakai adalah 1310 nanometer dan 1550 nanometer, dan diameternya dapat dilihat pada diagram di atas. Pada praktikum kali ini ada 5 tabel. Satu tabelnya terdiri dari 12 warna, yaitu warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan Tosca. Lalu kita akan mengukur loss dari masing-masing warna kabel tersebut.
dalam pengujian serat optik adalah untuk mengukur besarnya total loss dengan rumus loss sama dengan P out dikurang P in. P out ada di masing-masing tabel dan P in sama dengan min 7 dBm, ada pada diagram. Tetapi kalau kita menggunakan kabel, berarti ada panjang kabel. Jadi loss tadi dibagi saja dengan panjang kabelnya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum pengukuran OTDR tersebut yaitu yang pertama, redaman mempunyai peranan yang sangat penting. Redaman menentukan jarak transmisi maksimum antara transmitter dan receiver. Juga akan menentukan banyaknya repeater dan margin daya yang dibutuhkan dalam sebuah link. Yang kedua, redaman sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya output optik atau P out terhadap daya input optik atau P in sepanjang serat L. Redaman dalam serat optik untuk berbagai panjang gelombang tidak selalu sama karena redaman ini merupakan fungsi dari panjang gelombang. Selanjutnya kita lanjut. Ini adalah lanjutan dari laporan praktikum minggu ke-7, yaitu analisis pengaruh tekukan makrobending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis Dutch 12 core. Pada praktek kali ini, mengenai analisis pengaruh tekukan makrobending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis Dutch 12 core. Pada perhitungannya, didapat nilai loss pada jari-jari 1310 lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 sampai tabel 5, baik yang pakai bending maupun tidak, ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar juga loss yang diterimanya. Selanjutnya yaitu, panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nanometer, nilai selisih daya keluarannya lebih besar dibandingkan panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nanometer, nilai rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar dari panjang gelombang 1500 nanometer. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi, panjang gelombangnya yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Selanjutnya yaitu, makrobending adalah lekukan kabel optik dengan radius lekukan yang mempengaruhi banyaknya pelemahan sinyal yang berpropagasi dalam inti. Adanya lekukan dengan radius lekukan lebih besar dari radius inti serat optik mengakibatkan sebagian sinyal hilang, terutama dalam lekukan serat optik. Itu menurut Andre pada tahun 2006. Jari-jari lekukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi-rugi makrobending disebut dengan critical radius, menurut Lamb pada tahun 2012. Apabila serat optik melengkung, maka bagian dalam serat optik termampatkan dan bagian luar menjadi tertarik lebih panjang, sehingga kepadatan material berubah. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya indeks bias dan akan mengakibatkan perubahan lintasan penjalaran suatu sinyal. Itu menurut Lau pada tahun 1981. Sudut pemantulan total akan berubah ketika serat optik dilekukan dan akan terjadi rugi-rugi, di mana sudut datang sinar lebih kecil daripada sudut kritis, sehingga sinar tidak dipantulkan sempurna tetapi dibiaskan. Dan selanjutnya yaitu, berdasarkan teori di atas, makrobending membuat loss semakin besar. Namun, berdasarkan perhitungan yang saya dapatkan, hal ini berbanding terbalik, di mana hasil perhitungan loss pada yang tanpa makrobending lebih besar daripada yang menggunakan makrobending dengan panjang gelombang yang sama. Seperti pada tabel 2 tanpa makrobending dan pada tabel 4 dengan makrobending yang sama-sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih besar dibandingkan loss pada tabel 5, baik yang 1300 maupun yang 1490 nanometer.
Nilai loss yang saya dapatkan pada perhitungan berbeda dengan yang ada pada grafik hasil Fiberizer. Pada grafik yang saya lampirkan di bawah, terlihat bahwa grafik yang mengalami macro bending menghasilkan loss yang sangat besar daripada grafik yang tanpa menggunakan macro bending. Seperti gambar 1A dan 1B, terlihat bahwa loss grafik gambar yang pertama yang tanpa macro bending lebih kecil daripada loss yang ada pada grafik 1B yang menggunakan macro bending. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, bahwa macro bending bisa menyebabkan loss semakin bertambah. Baiklah, sekian presentasi pengukuran OTBR yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.